Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan hidayah kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Listia dari program studi Perbankan Syariah kelas D dengan NIM 20383022147 yang akan menjelaskan materi tentang Syaad al-Syariah. Adapun mengelompokkan Syaad al-Syariah yang membaginya lagi menjadi beberapa bagian. 1. Memandang pada akibat atau dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membaginya menjadi 4 bagian, yaitu 1. Syariah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti minum arak yang dapat menimbulkan efek kemabukan. Minuman arak membawa kerusakan atau kemafsadatan dan juga perbuatan zina yang dapat merusak keturunan. B. Syariah yang ditentukan kepada sesuatu yang mubah tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja, seperti nikah muhalil. Nikah muhalil adalah sebutan bagi laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang telah ditalak 3 dengan niat bukan ingin membina rumah tangga tetapi untuk menceraikan perempuan itu setelah menggaulinya, supaya perempuan itu bisa menikah kembali dengan suami pertamanya. C. Syariah yang awalnya ditentukan untuk yang mubah, tetapi tidak boleh ditunjukkan untuk kerusakan, di mana kerusakan lebih besar daripada kebaikannya, seperti seseorang perempuan yang berhias setelah suaminya meninggal, tetapi masih dalam masa iddah, yang artinya perempuan berhias boleh hukumnya, akan tetapi jika dilakukan ketika suaminya meninggal dan masih dalam masa iddah, hukumnya lain atau menjadi tidak boleh. D. Syariah yang awalnya disebut hukum mubah tetapi seringkali membawa pada kerusakan yang lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Yang kedua, dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq al-Shatibi membagi syariah menjadi 4 jenis, yaitu pertama, syariah yang akan menimbulkan kerusakan, maksudnya apabila perbuatan syariah itu tidak dihindarkan atau tidak mencegah, maka pasti akan menjadi jalan kerusakan. Yang B. Syariah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang terlarang, artinya jika perbuatan itu dilakukan belum tentu menimbulkan kerusakan. C. Syariah yang membawa pada perbuatan terlarang, hal ini dihindari karena sering kali mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang terlarang. Syariah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang, misalnya umpamanya menggali lubang di kebun sendiri, bukan kebun orang lain. Yang ketiga, dilihat dari hukumnya, Al-Qarafi membaginya kepada 3 bagian, yaitu yang pertama, sesuatu yang disepakati untuk dilarang seperti larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut bisa dilewati dan akan mencelakakan orang.
B. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina, dan jual beli berjangka karena khawatir dan unsur riba. C. Sesuatu yang telah disepakati untuk dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya sesuatu perbuatan yang akan diharamkan. Misalnya menanam anggur meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar, atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangganya. Kemudian saya akan menjelaskan contoh-contoh Sa'ad Al-Zari'ah yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis Islam. Contoh Sa'ad Al-Zari'ah yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis Islam. Sa'ad Al-Zari'ah bisa diartikan sebagai penghalang atau menutup sarana yang mengantarkan pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang sudah terlarang pasti tidak diridhoi oleh Allah. Jika ada dari salah seorang muslim yang melakukan kegiatan mengantarkan pada sesuatu yang dilarang, ada baiknya untuk saling mengingatkan agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Yang pertama, misal, yaitu gadai yang kemudian dikategorikan pada riba atau mendekati riba. Hukum pegadaian dalam Islam boleh saat kita menggadaikan suatu barang kepada orang lain, dan selanjutnya dalam penggadaian mewajibkan penambahan sejumlah uang untuk imbalan jasa. Dalam hal ini, penambahan uang dalam penggadaian disebut dengan riba. Dengan hal ini, gadai hukumnya boleh selama tidak merugikan orang lain. Dalam contoh gadai yang akan dijelaskan di atas, gadai dikategorikan dalam bentuk riba, sedangkan dalam Islam riba diharamkan dan dilarang. Kesimpulannya, gadai dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi jika gadai tersebut mendekati riba, maka akan menyebabkan kerusakan atau kemafsadatan. Jadi, untuk menutup sarana yang menuju kepada keburukan, hendaklah mengikuti syariat dalam Islam, dan kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua, misalnya sewa menyewa. Dalam sewa menyewa terdapat perjanjian kedua belah pihak. Dalam sewa menyewa, jika salah satu pihak melanggar sebuah perjanjian yang telah disepakatinya, misalnya menyewakan kembali barang sewaan ke orang lain tanpa sepengetahuan penyewa, termasuk dalam penyimpangan atau penyalahgunaan. Dalam hal ini termasuk kategori yang dilanggar dalam hukum Islam. Yang ketiga, melakukan jual beli hewan yang diharamkan seperti anjing. Dalam Islam, kegiatan proses jual belinya tidak diharamkan, tetapi hasil penjualannya yang diharamkan. Jika hasil dari penjualan itu dinafkahkan kepada keluarganya, maka dia menanggung dosa yang besar. Agar terhindar dari hasil yang haram, sebaiknya tidak melakukan jual beli tersebut atau meninggalkan jual beli tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.